Saya Dewi Putriana, NPM 20211298 dari Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu Bu Okta Ainita. Ketentuan Umum Perpajakan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Berlaku sejak 1 Januari 1984, Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-Undang PPh menganut asas material, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketentuan pajak. Pengertian pajak, definisi dan unsur pajak. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang atau bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu yang pertama fungsi budgeter atau fungsi penerimaan. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua, fungsi reguler, fungsi pengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, pajak objektif dan pajak subjektif. Yang ketiga, pajak pusat dan pajak daerah. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas yang pertama, pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua ada asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
ada pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua ada self-assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang ketiga ada withholding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Timbul dan hapusnya hutang pajak. Timbul utang pajak. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self-Assessment System. Hapusnya utang pajak disebabkan oleh pembayaran kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Tarif pajak. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%. Yang kedua, ada tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 6.000. Tarif progresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang keempat ada tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.